Ibu Sri Mulyani membuka option kalau gaji guru ataupun dosen tidak selalu harus menggunakan uang negara dan harus melibatkan masyarakat. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gua nggak ngerti akhir-akhir ini Ibu Sri Mulyani lagi kenapa, Bu? Ibu biasanya nggak begini, Bu. Kenapa Ibu tiba-tiba jadi begini, Bu? Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Lah, Ibu sebagai Kemenkeu Menteri Keuangan Indonesia bagaimana, Bu? Coba Bu, pertanyaannya saya balik. Fasilitas mewah pejabat itu harus dari selalu uang rakyat. Fasilitas pejabat-pejabat, hotel mewah, makan-makan mewah, rapat, pesen makan mewah, dan segala macam itu harus selalu melalui pajak rakyat. Perasaan saya dari tidur sampai melek mata, sampai tidur lagi, itu semua dipajakin, Bu. Nggak listrik, nggak air. Ibu tahu nggak, Bu? Saya beli rolan begini aja, Bu. Kena pajak, Bu. Menurut Ibu. Terus Ibu masih bisa bertanya gitu, apakah guru dan dosen juga harus selalu menggunakan keuangan negara? Ini adalah tantangan untuk keuangan negara, bla bla bla. Lah, urusan Ibu kan Kemenkeu. Rakyat kan udah bayar pajak. Gaji kita orang aja, Bu, yang nggak seberapa, bahkan tidak mencapai UMR, Bu, itu aja masih kena pajak, Bu. Beli makan kena pajak, beli minum kena pajak, itu kebutuhan pokok, Bu. Belanja kebutuhan apa segala macam kena pajak, Bu. Ini kita dari bangun tidur, aktivitas kita sehari-hari itu sudah include pajak, Bu. Lewat jalan kena pajak, beli bensin kena pajak, beli tanah kena pajak, jual tanah kena pajak, Bu. Katanya Indonesia kaya akan sumber daya alam. Kaya akan sumber daya alam hasilnya dari mana? Dari pajak, dari malak uang rakyat. Terus sekarang rakyat udah membayar gaji ratusan pejabat pemerintah Indonesia. Terus sekarang rakyat juga mau diperes lagi untuk ikut membayar gaji guru dan dosen. Terus Ibu sekarang masih ngomong, apakah perlu partisipasi dari rakyat? Bu, uang pajak kita kemana, Bu? Kepake buat IKN? Kepake buat koruptor? Lah itu duit-duit koruptornya yang disita sama negara, uangnya kemana, Bu? Emang nggak dibalikin lagi ke uang negara? Itu kan uang milik negara yang dikorupsi sama pejabat-pejabat itu, Bu. Duitnya nggak balik lagi ke negara? Apa gimana sih, Bu? Abis ditaruh di Danantara, Bu. Abis dikorupsi sama pegawai pajak yang kemarin itu, yang beritanya sekarang udah nggak tahu lagi kemana beritanya itu. Tapi ya, Bu ya, Ibu mantep loh, Bu, keuangannya, Bu ya. Emang Ibu tuh cocok jadi Menteri Keuangan Indonesia gitu, jadi Menteri Keuangan negara kita gitu ya, Bu ya. Di tengah-tengah krisis ekonomi para rakyat yang sedang berteriak tentang gaji, tentang keuangan, tentang pajak dan segala macam, harta Ibu naiknya drastis loh, Bu. Lalu Ibu bilang kinerja dosen dan guru itu juga harus harus dinilai kinerjanya, harus diukur kinerjanya. Lah, emang menteri kinerjanya nggak perlu diukur, Bu? Apalagi Menteri Keuangan loh, Bu. Yang dimana kita semua tahu kalau uang itu adalah hal yang sensitif gitu, Bu. Harusnya kinerja Ibu sebagai Kemenkeu Indonesia itu juga harus diukur, Bu. Apakah segala solusinya harus melibatkan rakyat? Apakah segala solusinya harus memalak rakyat? Apakah solusinya harus selalu menaikkan pajak? Katanya ada efisiensi anggaran, Bu. Lah, pemerintahannya, pejabatnya, orang-orangnya, itu diefisiensikan juga apa enggak? Jangan selalu rakyat yang dipangkas, Bu. Pejabat itu juga termasuk rakyat. Pejabatnya juga harus diefisiensikan. Anggarannya harus dipangkas, entah gaji, entah bonus, entah tunjangan, entah apapun itu. Dipangkas, Bu. Jangan cuma apa-apa pajak naikin aja. Apa-apa rakyat, apa-apa partisipasi rakyat. Lah, giliran lu pada hura-hura, lu pada jalan-jalan, rakyat nggak ikut berpartisipasi tuh. Ini negara tuh sebenarnya tuh butuh mencerdaskan anak bangsa nggak sih? Pokok utama dari mencerdaskan anak bangsa itu adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang sejahtera gitu loh. Jangan mentang-mentang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa terus jadi bisa diinjek-injek seenaknya aja. Gak mikirin ya guru-guru honorer di luaran sana gitu. Kayak honornya aja udah berapa? 1 bulan aja masih ada yang cuma ratusan ribu, 200-300 ribu yang dibayarkan berbulan-bulan baru bisa terima uangnya. Masih mau dipangkas juga gitu. Dikenakan pajak yang sekian persen beratnya itu juga. Yang aktivitasnya dari melek mata sampai tidur lagi, sampai melek lagi, itu kena pajak. Yang bahkan belum tentu mereka semua bisa tidur dengan nyenyak, aman, damai, sentosa. Rakyat ini selama ini kurang apa sih, Bu? Disuruh bayar pajak, ya pajak. Disuruh bayar ini, ya bayar. Disuruh itu, ya nurut. Padahal gaji-gaji kalian itu dari kita. Udah mulai nggak ngerti lagi deh sama Indonesia deh. Nggak ngerti.